Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Zaleha Madi Jurait dengan NIM 2023-3168. Sini, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan saya, laporan 4, yang dimana di sini saya menggunakan neural network. Yang pertama di sini ada import library. Di sini kita menekan peralatan yang dibutuhkan atau semacam perpustakaan. Jadi di sini kita menggunakan Pandas untuk mengolah tabel, NumPy untuk hitung-hitungan, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik agar data lebih mudah dipelajari secara visual. Lalu di sini ada load dataset. Kita memasukkan data mentah dari file diabetes.csv ke dalam variabel bernama dataset. Perintah dataset .head dalam kurung digunakan untuk mengintip 5 baris pertama, yang dimana kita bisa melihat kolom-kolom medis seperti glukosa dan tekanan darah. Lalu ada cek ukuran data atau cek info datasetnya dari kode ini, sel ini sangat penting untuk mengecek kesehatan data. Kita memastikan tidak ada data yang kosong atau is-null, .sum dalam kurung, dan melihat ringkasan angka seperti rata-rata atau min, dan nilai tengah dalam kurung atau 50% dari setiap fitur. Lalu ada pemisahan fitur dan visualisasi data dan label. Pemisahan fitur X dan target Y, kita memisahkan antara soal dan jawabannya. Jadi fitur kesehatannya itu dimasukkan ke variabel X, sedangkan kolom outcome, hasil apakah diabetes atau tidak, kita masukkan ke variabel Y. Lalu di sini ada visualisasi distribusi kelas menggunakan fungsi counter, yang dimana kita menghitung jumlah tiap kategori, terbilang ada 500 orang sehat dan 268 orang yang menderita diabetes atau 1. Lalu di sini ada split data training dan testing. Jadi sel ini tuh kita gunakan untuk memisahkan antara data yang akan dipelajari dan data yang akan diuji. Lalu untuk ini normalisasi data atau scaling, karena angka tiap kolom yang berbeda jauh skalanya, yang ini skalanya, misal kehamilan angka satuan, sedangkan glukosa itu ratusan, kita gunakan standar scalar. Gunakan standar scalar gunanya apa? Gunanya itu agar semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga model lebih cepat dan stabil saat belajar. Lalu ada membangun model neural network-nya, yang dimana membangun model MLP atau multi-layer perceptron, yang dimana ini adalah otak buatannya, dan kita menggunakan dua lapisan tersembunyi atau hidden layers dengan ukuran 64 dan 32 saraf. Model ini diperintahkan belajar maksimal sebanyak 500 kali atau max iter. Di sini ada cek akurasinya. Jadi kita mengukur seberapa benar tebakan model yang dimana hasilnya model sangat pintar ketika data latihan atau data training yang menghasilkan 0,97 sekian, dan akurasi data testing 0,70 sekian. Namun ini ternyata hasilnya itu turun dari data trainingnya itu 0,97 sekian, lalu ketika diuji
ternyata hasilnya turun menjadi 0,70 sekian ketika menghadapi data. Berarti ini bermasalah. Jadi kita analisis overfittingnya, kita menghitung selisih atau gapnya antara akurasi latihan dan ujian. Karena gapnya besar, 26,77%, sistem memberikan peringatan bahwa model kita mengalami overfitting. Model kita mengalami overfitting atau menghafal data latihan, tapi gagal untuk memahami data yang baru. Lalu di sini ada visualisasi untuk confusion matrix. Jadi kita membuat grafik kotak-kotak atau heat map untuk melihat detail kesalahan. Kita bisa tahu seberapa banyak orang sakit dan sehat, atau sebaliknya. Ternyata hasilnya menjelaskan bahwa dari grafik sebelumnya kita jadi tahu bahwa kemampuan model mendeteksi orang sakit atau recall baru mencapai 50%. Baru mencapai 50%, yang artinya masih perlu ditingkatkan lagi. Terus ada uji coba dan optimasi. Uji coba dan optimasi, kita prediksi data yang baru. Kita lakukan simulasi dengan memasukkan angka medis satu pasien secara manual. Hasilnya akan keluar angka 1. Yang berarti modelnya ini memprediksi pasien tersebut menderita diabetes. Yang dimana tadi ketika dalam grafik ini dideteksi bahwa yang 40 ini bahwa tidak terkena diabetes. Tapi ketika kita uji secara manual, ternyata hasilnya itu diabetes. Lalu untuk kurva loss training ini, grafiknya itu menunjukkan bahwa tingkat kesalahan model menurun seiring waktu belajarnya. Semakin turun garisnya, artinya prosesnya semakin lancar. Lalu ada grid search CV. Untuk mengatasi masalah overfitting tadi, kita menyiapkan alat pencari setelan otomatis yang disebut Grid Search CV untuk mencari kombinasi ukuran saraf yang paling pas. Lalu mencari parameter terbaik. Setelah mencoba berbagai kombinasi, ditemukan bahwa arsitektur yang lebih sederhana yaitu hanya 32 saraf. Hanya 32 saraf ternyata memberikan hasil yang lebih baik dan stabil. Di sini ada uji perbandingan model menghasilkan seperti ini, lalu ada untuk visualisasi perbandingannya. Itu perbandingan akurasi model. Sekian model awal yang kita uji tadi itu 64,32, lalu yang ini hanya untuk grid search CV 2 overfitting analisisnya. Lalu di sini ada classification reportnya. Hasilkan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.